tes. Oke, jadi untuk materi yang tadi itu ada dua hal yang belum disampaikan. Kalau materi ini nanti ada dua jenis proyek yang akan kita kerjakan. Jadi proyek itu jenisnya ada dua dalam materi ini. Ada proyek baru dan proyek penggantian. Nah, perbedaannya karena kita berbicara mengenai incremental project cash flow atau aliran kas incremental. Itu kalau proyek baru itu jelas berasal dari tambahan pendapatannya dikurangi dengan dikurangi dengan capex, nosi, dan lain-lainnya. Kalau misalnya proyek penggantian, nanti lebih kepada berapa sih penghematan yang kita dapatkan dari penggantian proyek tersebut. Contohnya, kalau misalnya proyek penggantian itu biasanya pada equipment. Misalnya dalam kita membeli equipment baru, pasti nanti di situ akan terjadi penghematan-penghematan. Karena kenapa? Karena biasanya equipment baru itu lebih canggih sehingga dapat menghemat beberapa expense yang pada equipment sebelumnya itu pengeluarannya besar. Itu. Oke, lanjut ke persoalannya. Di soal ini kita disuruh untuk menghitung project cash flow dan NPV-nya. Jadi singkat cerita dalam soal ini sebuah Criswell Motorsport itu untuk menyambut season Natal, dia itu ingin expand produknya dengan membuat skateboard bertenaga gas. Nah, perusahaan ini merasa bahwa pada jangka waktu 10 tahun dalam setiap tahun itu mereka dapat menjual 2000 barangnya. Nah, barangnya itu apa sih? Ini skateboard bertenaga gas. Agak aneh sih. Kemudian dalam skateboard itu dia itu memiliki variable cost $40 dan annual fixed cost-nya $160.000 pada setiap tahunnya. Nah, kemudian skateboard ini akan dijual senilai $200. Kemudian informasi tambahan, akan ada initial expenditure sebesar $450.000 yang digunakan untuk membeli peralatan baru. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita asumsikan secara sederhana bahwa metode yang digunakan untuk berdepresiasi adalah garis lurus dengan nilai residual 0 selama 10 tahun. Kemudian proyek ini memiliki initial investment sebesar $50.000 in net working capital. Ya, masih ingat kan ya, net working capital itu apa? Kemudian dalam working capital ini kemudian working capital ini akan direcovery pada saat proyek sudah selesai. Nah, kenapa alasannya working capital itu akan direcovery ketika proyek selesai? Karena asumsinya working capital itu kan isinya ada aset lancar dan liabilitas lancar. Dan diasumsikan pada akhir proyek itu aset-aset lancar kita itu di recovery lagi. Caranya bisa dijual mungkin atau dicairkan. Kemudian kalau capex, kenapa pada akhir itu kemudian capex itu yang di recovery pada akhir itu residual value-nya ya guys. Soalnya kenapa? Capex itu kan sangat berhubungan dengan pembelian aset. Dan pembelian aset itu pasti memiliki nilai residu kan. Nah, nilai residu itulah yang diasumsikan bahwa kita akan menjualannya lagi pada akhir periode. Oke, lanjut. Jadi ini ya guys, karena ada keterbatasan waktu dari aku sendiri, jadi mungkin enggak semua problem ini akan aku bahas. Untuk nanti aku bakal kasih link kuncinya yang mungkin udah tahu, tapi nanti aku cantumin aja. Di sini aku cuma berusaha untuk memberi pemahaman kepada kalian. Ini cara kerjanya tuh gimana sih satu kunci tersebut. Nah, kemudian untuk pertama nih, kalau biasanya aku ngerjain soal yang ini kayak gini tuh, biasanya aku menggunakan kayak gini. Jadi, aku nggak menyarankan menggunakan cheat sheet karena kemungkinan soal itu ada banyak dan takut ada error dari aku sendiri pakai. Makanya aku lebih cenderung untuk memahami. Ini sendiri, ini tuh sebenarnya sama kayak rumus yang lama tadi. Ini kan, NOI, taxes, depreciation expense, capex, dan NOC. Sama kan? Nah, proyek revenue-nya sendiri, kan dari informasi yang ini kita bisa tahu nih. Jadi kalau perusahaan itu mampu menjual 2000 barang seharga masing-masingnya itu $200. Jadi otomatis kita tulis di sini biar gampang. Revenue-nya itu adalah
2.000 barang dikalikan dengan $200 masing-masing. Kemudian ada COGS-nya, dan COGS itu biasanya kan dikurangi dari biaya-biaya yang ada di dalamnya. Nah, untuk biaya-biayanya itu jelas di situ ada apa namanya, variable cost sebesar $40 kan ya. $40 ini kemudian dikalikan dengan 2.000 ini. Ini ada COGS. Pokoknya biaya untuk buatnya berapa? Sebesar 40 dikalikan dengan 2.000. Kemudian kita mencari depresiasinya. Depresiasi dari apa? Dari alat yang kita beli ya guys. Ini kan alatnya yang kita belikan tadi $450.000. Kemudian kita asumsikan bahwa dia tidak memiliki nilai sisa karena expenditure to zero, tidak ada nilai sisanya selama 10 tahun. Jadi nanti 450.000 itu kita kurangi 0 karena tidak memiliki nilai depresiasi dibagi dengan 10. Jadi depresiasinya adalah 45.000. Kemudian yang harus kita cari lagi adalah pajaknya. Capex-nya ini udah jelas sebesar 450.000. Oh iya, Capex ini berhubungan dengan, kalau di sini biasanya terhadap equipment, berarti harga beli dari equipment itu sendiri. Kalau misalnya ada harganya itu dipisah, misalnya harga equipment-nya berapa, instalasi cost-nya berapa, shipping-nya berapa, itu dijadiin satu ya. Harus menjadi satu kesatuan. Misalnya ini 450.000, ada shipping cost-nya sebesar 50.000, shipping misalnya installation-nya juga 20.000, berarti kan ditolak semua. 450 tambah 50 tambah 20. Oke, karena ini udah jelas 450.000, berarti langsung 450.000 aja. Oke, mungkin bisa kita hitung langsung aja dari sini. Proyek revenue-nya, oh ya, biar gampang harus ada CF0 dan lain-lain. CF0 pengeluaran ke 0, kemudian ada CF1 sampai dengan CF2 dan seterusnya. Ini berapa? 10 tahun ya. Kalau berdasarkan informasi sih CF1 sampai CF10 itu CF9 itu nggak ada perbedaan. Makanya disingkat aja gitu nggak apa-apa. Yang berbeda itu nanti CF10-nya, karena kenapa? Nanti bakal ada recovery dari NOC atau net operating working capital. Nah, untuk CF0 kan dalam suatu proses kan CF0 itu kan belum memiliki pendapatan. Makanya CF0 itu isinya biasanya Capex sama NOC-nya. Capex-nya dari sini. Dari sini, dari 450 ribunya. NOC-nya tadi di sini. Net required initial investment on ini 50.000. Kalau misalnya net operating working capital-nya tidak secara gamblang disebutin, kita harus mencari melalui ini. Di situ ada informasi apa aja, misalnya ada AR, inventory, dan account payable, ya kita cari itu. Oke, paham ya? Oke, karena informasinya sekiranya udah jelas, mungkin bisa kita langsung cari aja di sini. Ini udah jelas ya. Untuk informasi yang lain yang belum ada di sini, nanti kita bisa langsung masukin ke sini aja. Soalnya ini untuk nulis informasi-informasi yang tidak secara tersurat ada di sini. Oke guys. Jadi untuk yang pertama itu kita harus mencari yang A dulu deh. Yang A itu kita untuk mencari what is the initial cash outlay atau pengeluaran pada tahun ke-0. Pengeluaran tahun ke-0 atau CF0 itu biasanya berasal dari capital expenditure atau pengeluaran modalnya. Pengeluaran modalnya itu ada berapa? 450.000, dan juga ditambahin dengan NOC-nya pada inisialnya atau pengeluaran operating working capital pada awalnya, yakni 450.000 ditambah dengan 50.000. Berarti berapa? Ya. Ada 500.000. Kemudian yang B. What are the annual net cash flow? Jadi, nah, yang ini nih, yang B sama yang C. Yang C itu terminal cash flow. Terminal cash flow itu cash flow pada akhir periode atau pada ujung periode. Nah, untuk menjawab soal yang B dan C ini, biar lebih gampang disatuin jadi satu aja kayak gini. Oke, jadi ini merupakan suatu urutan yang bisa kalian pakai dan praktekkan ya, yang bisa kalian pakai dan diaplikasikan ya. Oke, revenue-nya kan tadi udah disebutin. Kalau di sini kan masih 0 ya, CF0. Yang ada di CF0 ada Capex-nya dan NOC-nya sebesar 50.000. Capex-nya sebesar
Oke, lanjut guys. Jadi ada sedikit koreksi tadi di sini. Cash operating expense. Jadi nanti ini cash operating expense ya. Tadi ada ketulis double di sini. Oke, langsung aja kita bisa ngisi initial outlay-nya atau CFO-nya itu ada berasal dari Capex-nya sebesar 450.000. Kemudian ada additional NOBC sebesar 50.000. Nanti ini CF0-nya totalnya berapa? Total dari ini. Oke, ketemunya pengeluaran awalnya 500.000. Sama kan? Sama dengan initial outlay. Kemudian untuk CF1 sampai dengan CF10, nanti ini pasti itu sama sih ininya. Kalau tidak ada informasi tambahan loh ya, misalnya revenue-nya tidak akan bertumbuh atau biaya-biaya beban biaya-biaya geogasnya itu nggak bertumbuh, dapat dipastikan sama. Oleh karenanya langsung kita isi aja. CF1-nya itu kan berasal dari revenue-nya. Berapa sih revenue-nya? Ini 400.000. Kemudian ada COGS-nya yaitu 80.000. Berhubung sama, langsung aja ya. Untuk menghemat waktu juga. Nah, oke. Nah, yang berbeda dari CF1 sampai CF9 dan terminalnya atau CF10-nya, nanti di terminal itu biasanya ada recovery dari Capex dan recovery dari working capital. Nah, kapan itu di recovery? Recovery itu ketika Capex-nya memiliki nilai residu. Seperti yang aku bilang di awal tadi, kalau yang di recovery adalah residual value-nya. Ketika tidak memiliki residual value, yang artinya equipment tersebut tidak memiliki nilai sisa lagi, kan otomatis nggak akan bisa dijual. Kemudian untuk working capital-nya juga akan di recovery sebesar ini. Jadi nanti dalam kasus ini yang akan di recovery hanya ini. Dan ingat recovery itu artinya yang dari pengeluaran akan menjadi positif guys. Jadi akan menjadi positif 60 ya. Oke, kita langsung aja lanjut. Gross profit-nya adalah ini tentunya tinggal ditambah aja. Kemudian ada, nah ini kolom beban-beban ini bisa kalian isi dengan beban-beban apa aja yang dijelasin di sini. Misal nih, ada beban biaya, misalnya ada biaya listrik dan lain-lain, itu bisa dimasukin ke sini. Kemudian untuk cash operating expense-nya, karena di sini udah secara jelas disebutkan bahwa dia itu mengeluarkan biaya annual sebesar 160.000, ini akan masuk ke dalam cash operating expense. Kemudian ada depreciation expense ini guys, 455.000. Oh ya, di sini tadi aku ada belibet ngomong kalau misalnya ini 0 karena kenapa? Karena nggak punya nilai residu ya, bukan nggak punya nilai depresiasi. Udah agak ngantuk soalnya. Kemudian ada kita dari perhitungan ini nih, kan kita bisa nyari EBIT-nya. Sama kan kayak ini. NOI, ada nggak sih di sini? Oh, nggak ada. Tapi itu ya komponen untuk mencari NOI, pokoknya paham ya. Pokoknya pendapatan, nanti dikurangi COGS-nya, ketemu gross profit, dikurangi beban-beban, ketemu EBIT. Oke. Langsung kita hitung aja. 115.000. Dan di sini ada beban pajak nih. Pajaknya berapa? Di sini kan disebutin. Pajak marginal tax rate adalah 34%. That means ini nanti harus dikalikan dengan 34%. 34. Misalnya negatif ya, jangan lupa. Oh iya, kalau misalnya di sini EBIT-nya bernilai negatif, dapat dipastikan pajaknya nanti akan mengurangi nilai negatif tersebut. Yang artinya pajaknya akan menjadi positif. Coba ya, kita bikin sumnya menjadi negatif. Pasti nanti hasilnya pasti positif. Nah, kayak gini ya. Paham kan? Kemudian kita bisa ketemu NOPAT. Jadi setelah dikurangi dengan pajak nanti akan ketemu net operating profit after taxes. Oke, ketemu 75.900. Kemudian depresiasinya tadi akan kita tambahkan lagi. Oke, sama kan ya? Depresiasi akan ditambah lagi, nanti akan ketemu operating cash flow. Depresiasinya sebesar berapa? Sebesar ini. Ditambah ya, jangan lupa. Oke. Oke. 129.000. Nah, jangan lupa, jika tidak ada nilai Capex yang akan di recovery, nanti kita akan ketemu free cash flow-nya berasal dari ini. Di jumlah, guys. Oke. Jadi, beginilah sekiranya aliran uang yang akan terjadi dari suatu dari proyeksi Criswell Motorsport ini untuk menjual suatu skateboard bertenaga gas. Oke, jadi ini bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan B dan pertanyaan C.
Annual net cash flow-nya seperti ini, 1-9, itu jawabannya pasti 120.000 semua. Nanti bisa kalian jabarin, mungkin bisa dijabarin sendiri 1-9. Untuk terminalnya tinggal ini, 170.900. Kemudian untuk pertanyaan yang di, what is the project NPV given, dengan diberi tahu bahwa RRR-nya itu 10%. Oke guys, RRR-nya 10%, jadi kita bisa digunakan untuk NPV. Kita jumlah dulu deh. Terminal cash flow-nya oke, udah. Untuk NPV-nya kan berarti ada ini kan ya. Kita cari dulu ini pengeluaran tahun pertama sampai dengan pengeluaran tahun ke-10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini nanti sama 120.000. Dan untuk pengeluaran tahun ke-10-nya itu adalah 170.900. Nah, kita kan nyari NPV nih. Tadi kan ada rumus yang mengatakan bahwa NPV itu adalah ini, dikurang 1 tambah discount rate ditekan dengan tahunnya. Nah, ini kalian bisa cari, bisa menggunakan future value table atau bisa menggunakan Excel aja. Nah, untuk mencari di Excel ini sebenarnya gampang kalau cukup untuk mencari ini discount rate-nya 1. Kan nanti kan 1 ditambahkan dengan 10% atau 0,1 dipangkatin dengan tahunnya kan guys. Oke, lupa. Tinggal di set. Oh, ini benar. Oke, benar. Nanti ketemu NPV-nya. Untuk NPV-nya tinggal... Oh, ini nggak ada yang pertama. Sorry guys, salah. Sorry. Ada salah letak tadi. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 guys. Sorry guys. Ini yang di sini. Kita drag lagi guys. Oke. Kok 1 sih? Aduh, wah. Salah ternyata. Kok ini sih? Tunggu ya. Nah. Tinggal kita bagi aja. Temukan tuh. Tinggal total deh. Nah, ketemulah jawabannya adalah bahwa proyek ini akan menghasilkan net present value sebesar 266.155. Yang artinya NPV-nya positif, artinya kita bisa menerima proyek tersebut. Oke, kemudian karena di sini aku mau nambahin sesuatu, yaitu kita mencari IRR-nya dan kita mencari PI-nya atau Probability Index. Kita bisa cari PI-nya dulu. PI-nya itu berasal dari present value dari tahun ke-1 sampai ke-10 dibagikan dengan initial outlay-nya. Initial outlay. Present value-nya berapa? Tinggal dijumlahkan, guys. Ini kan udah dipisahin nih. Nah, oke, kemudian ada initialnya 500.000. Jangan lupa harus punya positif. Karena kita asumsinya ini kan pengeluarannya nggak dinegatifin karena bukan dalam alirannya. Ini cuma mencari itu aja. Perbandingannya aja. Nah, nanti ketemu 1,5. 1,5 ini artinya kita itu akan dapetin $1,5 atas setiap $1 yang kita tanamin. That means kalau misalnya dia itu nilainya lebih dari 1, proyek ini diterima. Kalau kurang dari 1, proyek ini nggak diterima. Untuk mencari IRR, sebenarnya bisa menggunakan rumus Excel 1 IRR, dan value-nya itu tinggal dimasukin aja. Ini. Ketemu IRR-nya 10%. IRR itu artinya, IRR itu kan kepanjangannya Internal Rate of Return. Artinya berapa sih dalam proyek itu tuh pengembaliannya itu berapa dalam setiap tahun. Oke guys, terima kasih. Lanjut ke video selanjutnya.